Wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mepresentasikan Islam di Andalusia. Poin yang pertama yaitu masuknya Islam di Andalusia atau Spanyol. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid, salah satu seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikan sebagai salah satu provinsi dari dinasti Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu pertama kali dikalahkan sampai menjadi satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah, memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 Hijriah sampai tahun 83 Hijriah. Sebelum dikalahkan, kemudian dikuasai Islam. Di kawasan ini terdapat kantung-kantung yang menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Kerajaan ini sering menghasut penduduk agar membuat kerusuhan dan menentang kekuasaan Islam. Setelah kawasan ini betul-betul dikuasai, umat Islam mulai memusnahkan perhatiannya untuk menaklukkan Spanyol. Dengan demikian, Afrika Utara menjadi batu loncatan kaum muslimin dalam penaklukan wilayah Spanyol. Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan kesana-kesana. Mereka adalah Tariq Ibnu Malik, Tariq Ibnu Ziyad, dan Musa Ibnu Nusair. Tariq Ibnu Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukan terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa Ibnu Nusair dan sebagian lagi dari orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Pasukan itu kemudian menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Sebuah gunung pertama kali, Tariq dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya, dikenal dengan nama Gibraltar atau Jebel Tariq. Dengan dikuasainya daerah ini, maka terbukalah pintu secara luas untuk memasuki Spanyol. Dalam pertempuran suatu tempat yang bernama Bakkah, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situ, Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota penting, yaitu seperti Cordova, Granada, Toledo. Sebelum Tariq menaklukkan kota Toledo, ia meminta pasukan kepada Musa Ibnu Nusair di Afrika Utara. Musa mengirim tambahan pasukan sebanyak 500 personil. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq Ibnu Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Untuk itu, Musa Ibnu Nusair perlu melibatkan diri dalam gelanggangan pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Tariq. Dengan suatu pasukan yang besar, ia berangkat menyeberangi selat itu. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utara, mulai dari Saragossa sampai Navarre. Kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam nampak begitu mudah. Hal itu tidak bisa dipisahkan dari faktor eksternal dan internal yang menguntungkan. Yang dimaksud faktor eksternal adalah suatu kondisi yang terdapat di dalam negeri Spanyol sendiri. Pada masa penaklukan kota Spanyol oleh orang-orang Islam, kondisi sosial politik ekonomi negeri ini berada dalam keadaan menyedihkan. Secara politik, wilayah Spanyol terkoyak-koyak dan terbagi-bagi beberapa negeri kecil. Bersamaan dengan itu, penguasa Gotik bersikap tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut oleh penguasa, yaitu aliran monofisit, apalagi terhadap penganut agama lain. Yahudi, penganut agama Yahudi merupakan bagian terbesar dari penduduk Spanyol yang dipaksa dibaptis menurut agama Kristen. Perpecahan politik memburuk keadaan ekonomi masyarakat. Ketika Islam masuk ke Spanyol, ekonomi masyarakat dalam keadaan lumpuh. Padahal sewaktu Spanyol berada di bawah pemerintahan Romawi, berkat kesuburan tanahnya, pertanian maju pesat, demikian juga pertambangan, industri, dan perdagangan oleh didukung saran transportasi yang baik. Akan tetapi, Spanyol berada di bawah perekonomian lumpuh dan kesejahteraan masyarakat menurun.
Adapun yang dimaksud oleh faktor internal adalah suatu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh pejuang, dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol. Pada khususnya, para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat. Setiap tokoh-tokoh yang kuat, penuh percaya diri, mereka pun cakap, berani, dan tabah dalam menghadapi setiap persoalan. Yang tidak kalah pentingnya adalah ajaran Islam yang ditunjukkan oleh tentara Islam, yaitu toleransi, persaudaraan, tolong-menolong, sikap toleransi agama, dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslim itu menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamatus Solihah, NIM 2011190099. Saya di sini akan menjelaskan pada poin B, yaitu perkembangan Islam di Andalusia. Terdapat 6 periode perkembangan Islam di Andalusia. Yang pertama, pada periode pertama yaitu tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada masa ini, khalifah dipimpin oleh wali, yaitu khalifah dari Bani Umayyah. Namun, periode ini belum stabil karena banyak faktor permasalahan dari luar, yaitu karena banyak bekas jajahan Spanyol yang menempati Spanyol, maka mereka itu tidak mau tunduk kepada pemerintahan Islam. Kemudian faktor dari dalamnya yaitu banyaknya etnis-etnis yang berselisih paham dan pendapat. Kemudian berakhirlah dengan kedatangan Abdurrahman Ad-Dakhil. Kemudian berlanjut pada periode kedua yaitu 755 Masehi sampai 912 Masehi, yaitu dipimpin oleh yang bernama Amir atau Panglima atau Gubernur, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil. Pada periode ini pemerintahan secara otonom yang tidak berhubungan dengan Bani Abbasiyah. Kemajuan ditorehkan yaitu banyaknya masjid di Cordova dan juga ilmuwan ahli filsafat seperti Abdurrahman Al-Aus. Kemudian periode ketiga yaitu 912 Masehi sampai 1013 Masehi. Masa ini dipimpin oleh Abdurrahman III yang bergelar Nasir, hingga muncul raja-raja berikutnya menggunakan gelar khalifah karena diberitakan bahwa pada Khalifah Daulah Abbasiyah di Baghdad meninggal karena dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Kemudian berakhirlah di situ, dan itu merupakan kesempatan emas untuk menggunakan gelar khalifah bagi kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol. Kemudian ilmuwan yang termasyhur yakni Abdurrahman Al-Nasir sebagai kolektor buku. Periode keempat 1031 Masehi sampai 1086 Masehi. Spanyol terpecah menjadi 30 negara kecil dan itu membuat Spanyol kembali memasuki permasalahan internal. Kemudian pada periode kelima yaitu 1086 Masehi sampai 1246 Masehi. Karena sebelumnya terpecah menjadi 30 negara kecil, kemudian pada tahun 1148 Masehi sesudah kekuasaan Ibnu Tashfin terdapat raja-raja yang lemah. Nah, dari situlah raja-raja tersebut tergulingkan dan Bani Umayyah berakhir pada periode kelima tersebut. Lanjut dengan periode keenam, karena Spanyol masih berpusat di Granada dan Granada masih di tangan pemerintahan Islam waktu itu, terdapat kemajuan yang hanya terdapat di wilayah kecil sampai
pertahanan Islam di Spanyol berakhir karena ada perselisihan di dalam istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imratul Wamiah, NIM 2011-9102 dari kelas PIJ. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang ketiga, yaitu kemajuan peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol. Dalam kemajuan peradaban Islam di Spanyol ini ada dua aspek besar, yaitu aspek pengetahuan dan aspek pembangunan. Yang pertama, dalam aspek pengetahuan, yaitu bidang filsafat. Tokoh pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol yaitu Abu Bakar Muhammad bin As-Saih atau biasa disebut dengan Ibnu Bajjah. Yang kedua yaitu bidang sains. Dalam hal ini bisa ditandai dengan munculnya tokoh besar dalam bidang kedokteran, misalnya Ibnu Sina atau biasa disebut dengan Avicenna. Beliau itu merupakan pengarang kitab kedokteran yaitu Qanun fi at-Tibb. Yang ketiga yaitu dalam bidang fikih, Spanyol dikenal sebagai penganut madhab Maliki. Yang keempat, musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan bin Nafi yang dijuluki dengan Zaryab. Yang kelima yaitu bahasa dan sastra. Bahasa Arab merupakan bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol, dan di sana pun juga banyak para ahli yang mahir dalam bahasa Arab. Yang kedua yaitu aspek pembangunan. Pembangunan yang tampak dalam aspek ini yaitu pembangunan fisik, seperti halnya pembangunan jalan-jalan, gedung-gedung, taman kota, terus masjid, pemukiman, seperti itu, istana. Di antara pembangunan yang paling megah yaitu Masjid Cordova, terus pembangunan Kota Zahra, Ja'fariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, Masjid Seville, dan Istana Alhambra di Granada. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Jadi saya ada kurang lebih mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.